Assalamualaikum sahabat-sahabatku semua, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di channel ini. Sebelum lanjut saya ingin mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Kita bangun channel ini agar tetap menjadi wasilah yang baik dalam menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Dan bagi sahabat yang sudah tekan tombol subscribe dan nonton video ini, kami doakan semoga selalu dilancarkan usahanya oleh Allah dan mendapat kebahagiaan dunia maupun akhirat, amin. Kisah aneh di Mekah terjadi pada seorang jamaah haji asal Indonesia. Seorang YouTuber Muhammad Sofi membagikan video cerita aneh seorang dukun yang menunaikan ibadah umroh. Dia menceritakan, saat tiba di Mekah si dukun tersebut kerap meminta pulang karena takut anak istri mencarinya. Padahal, mereka sedang berada di Mekah. Kejadian serupa juga menimpa si dukun saat melakukan tawaf dan di kota Madinah. Muhammad Sofi adalah seorang warga Indonesia yang menetap di Arab Saudi sejak 2009. Karena sudah lama mendiami negara Arab Saudi, dia kerap membantu jamaah asal tanah air untuk menjalankan ibadah umroh. Pada satu kesempatan pada tahun 2012, dia berjumpa dengan jamaah Indonesia yang belakangan diketahuinya adalah seorang dukun. Kepada Sofi dukun itu bercerita, umroh adalah hadiah dari seorang pejabat yang telah dibantu dalam pemilihan umum. Pejabat itu diceritakan Sofi menjanjikan hadiah umroh bagi orang-orang yang membantunya menang. Salah seorang di antara mereka adalah dukun yang baru dikenal Sofi itu. Pejabat menepati janji dan memberangkatkan umroh orang-orang terpilih. Tentu saja salah satunya adalah dukun tersebut. Saat tiba di Madinah, dukun meminta pulang dengan alasan takut anak-anaknya mencarinya karena sudah tidak pulang berhari-hari. Hal serupa juga terjadi saat mereka tiba di Madinah. Dukun itu tidak percaya sudah berada di Madinah dan menganggap sebuah hotel di Madinah adalah lokasi yang sering dilewatinya setiap hari. Bahkan dukun itu mengatakan sering melewati hotel yang ada di Madinah menggunakan ojek. Dukun itu ternyata merasa masih berada di kota tempatnya tinggal di Indonesia. Sofi yang saat itu bersama si dukun heran melihat reaksi dukun. Ia lantas menanyakan kepada dukun apakah pernah ke Madinah sebelumnya. Dan si dukun menjawab belum. Tapi orangnya ngotot tak percaya berada di Madinah. Saya sampai jengkel ini orang kenapa? Teman-temannya meyakinkan tetap tidak percaya, kata Sofi. Sofi lalu membawa dukun itu untuk sholat di Masjid Nabawi. Sampai di sana dukun tersebut masih tak menyadari sudah berada di Madinah. Hal sama terjadi saat di Mekah. Dukun ini melaksanakan ibadah tawaf dan sa'i menggunakan kursi roda, karena takut dukun ini hilang tersasar. Setelah melakukan tawaf dan sa'i di Mekah, dukun juga tidak menyadarinya. Dukun ini merasa ia hanya keliling di kota tempatnya tinggal menggunakan sepeda. Sofi lalu mengajak dukun ini sholat asyar di Masjidil Haram di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah saya nasehatin, agar supaya bertaubat kepada Allah. Di depan mata Bapak ini Ka'bah kiblat kita, saya suruh untuk membuang semua peralatan dukunik, kata Sofi. Mendengar perkataan Sofi, dukun ini marah. Ia tak bersedia membuang peralatan dukunnya, karena mengaku menggunakan Al-Quran. Saat makan malam bersama jamaah lain, Sofi mengatakan ke jamaah lain supaya membawa dukun itu sholat di depan Ka'bah. Ditanya sama temannya gimana sudah melihat Ka'bah kan? Melihat Ka'bah gimana, saya cuma ditunjukkan gambarnya saja, kata Sofi menirukan jawaban di dukun. Dukun itu baru sadar berada di tanah suci pada saat melaksanakan tawaf wadak atau tawaf pamitan. Waktu tawaf pamitan, karena khawatir hilang saya pegang saya gandeng tangannya. Setelah selesai bapak ini bilang alhamdulillah, kita sampai juga di kota suci Mekah bisa umroh, ujar Sofi.